Oh iya, itu lebih parah. Itu lebih parah. Hanya satu kali dites, dia menjadi apa namanya, wakil keluar. Sama sekali tidak ada. Nanti sumpah jabatan, pakai ada komunikasi. Saya sudah pakai. Allahu Akbar. Saya bilang, bagaimana? Jadi saya bilang saya ini waktu muka ini di depan begini dia. Nanti sudah datang jabatan. Komunikasi orang tadi di sini juga, lama saya di sini. Ibu Nur tadi masih di luar. Ini ada. Ya. Jadi kita ya, karena sudah melewati dari 15 menit sesuai dengan jadi sourcing kita cabut. Kemudian silakan dilanjutkan karena tadi ada giliran Pak Kawat hukum. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf saya ulangi. Dan terhormat Pak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 1. Dan terhormat Ketua Komisi 1 dan anggotanya. Yang saya hormati Pak Kadis BMD bersama jajarannya. Yang saya hormati dua orang saudara saya, pengacara top dan membumi di Indonesia, khususnya bagi foto. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari calon kepala desa yang tidak sempat saya sebutkan desa mana. Namun saat ini saya perlu menyampaikan sesuai dengan apa yang saya tangkapkan, kemudian saya tanggapi terkait dengan mengapa Forkopimda itu mungkin yang lainnya mungkin yang bisa dijawab oleh teman-teman pejabat dari kabupaten lain. Itu dilibatkan dalam sebagai panitia atau P2 KD kabupaten maupun desa. Pergub kita yaitu Pergub 47, Pergub nomor 47 tahun 2021 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2002. Itu memang mengacu pada beberapa aturan yang ada di atasnya, yaitu Permendagri 112 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri 72. Namun di dalam Permendagri 112 tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri nomor 72 tahun 2020, bahkan Perda kita tidak mengatur soal siapa yang akan Forkopimda siapa saja yang kita masukkan dalam kepanitiaan pemilihan kepala desa. Perlu mungkin kita sampaikan bahwa dasar hukum kami adalah pasal 5 ayat 2 huruf A Permendagri nomor 112 tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri nomor 72 tahun 2020. Nah, yang pastinya itu mekanisme penulisan aturannya. Namun kalau pengertian kita adalah Permendagri nomor 2 nomor 72 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 huruf A. Itu sangat jelas. Mungkin teman-teman dari pengacara top seperti saat ini mungkin ngetes kami. Paling tidak, ini mohon maaf Pak. Ya, itu jawaban kami. Itu sangat jelas. Jadi Pak Bupati melibatkan Forkopimda dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Namun ada pertanyaan kedua soal penerbitan perubahan pergub itu seolah-olah mendesak, mendadak, atau mungkin dianggap tidak sah. Kalau dianggap tidak sah ini memang perlu kami klarifikasi bahwa segala bentuk kebijakan di daerah ini satu hari pun diubah itu tidak ada masalah dalam bentuk regulasi.
namun beliau-beliau sudah paham. Namun kan kalau tidak ada pertanyaan kan tidak berbuat. Perbuk kita itu kenapa sampai mendesak dilakukan? Karena sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam ini Pak Bupati untuk merubah regulasi dalam bentuk perbuk ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Yaitu dari Perbuk nomor 47 tahun 2021, kemudian sekitar bulan Desember tahun 2021 ditetapkan, kemudian tanggal 13 Mei 2022 kita ubah Perbuk ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah kita saat ini adalah tahun politik. Jadi terima kasih untuk sementara, mohon maaf kurang tadi, semoga saudara-saudara saya menerima itu dan mungkin perlu dilihat dasar hukumnya seperti apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi. Terima kasih. Saya kira ini langsung dilanjutkan. Masih ada yang menambahkan ini pimpinan asisten Pak Kabar terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kabar Hukum tadi terkait dengan pasal 5 ayat 2 huruf A sampai C. Sini saya bisa jelaskan sedikit. Yang pertama itu ayat 2, panitia pemilihan sebagai makmur ayat 1 terdiri dari unsur pro Kopimda. Dalam hal ini DPRD, Kepolisian, TNI, Kejaksaan. Terus yang kedua, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, terus unsur terkait lainnya. Nah, terkait dengan masuknya APH tadi di dalam pelaksanaan ataupun kepanitiaan pilkada ini adalah membackup dari segi keamanan. Untuk segi teknisnya itu mutlak dilakukan oleh PDKD dan perangkat daerah teknis, dalam hal ini PMD. Saya pikir demikian. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang hormat Ketua Komisi 1 selaku pimpinan rapat, Bapak Asisten selaku Bupati dan Kepala Dinas PMD selaku Ketua Kedua Kadet Kabupaten, Kantonis PMD selaku Wakil Ketua Kedua Kadet Kabupaten, Kepala Bidang Kepdes selaku Sekretaris Kedua Kadet Kabupaten, Kabak Hukum, Kasubat, dan anggota selaku anggota panitia. Saya juga menyampaikan kami hormati juga anggota Komisi 1 LBH Tani Mogong selaku perwakilan bakal calon khususnya dan masyarakat pada umumnya yang saya cintai. Pertama-tama kami ingin menyampaikan Pak Ketua melalui asisten bahwasanya sebelum pilkades ini dilaksanakan, Kedua Kadet Kabupaten Tanimotong melalui instansi teknis dalam hal ini PMD melakukan sosialisasi di semua kecamatan untuk memberikan bekal kepada panitia kabupaten sub kecamatan, kepada P2 Kadet tingkat desa sekaligus DPD selaku pengawas ex officio. Di dalam sosialisasi itu kita sudah menekankan beberapa hal terkait teknis-teknis pilkades sehingga sampai dengan detik ini dilaksanakan dengan baik. Singkatnya, pada pertemuan kali ini sesuai apa yang disampaikan adalah fokus pada ujian ya. Namun saya sentil sesuai ketentuan yang kita gunakan sebagai pedoman, penetapan bakal calon itu dilakukan di tingkat desa. Nah, jadi P2 Kadet Kabupaten tidak menetapkan bakal calon, tidak menetapkan calon, tapi yang melakukan itu adalah P2 Kadet.
ketika ada bakal calon yang diduga misal bermasalah administrasinya, ya kan, itu hak bakal calon lain untuk mengajukan perkara. Sepanjang hak itu tidak digunakan oleh bakal calon lain, maka tidak ada alasan bagi kedua kadin kabupaten mengatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi. Berbeda halnya kemudian dengan persatuan sejati, seperti tadi mempersoalkan tadi menggunakan kuasa. Memang kalau kita melihat kuasa ini kan perwakilan ya, atau orang yang mewakili menggunakan jasa orang lain untuk membela suatu kepentingan. Nah, jika dipersoalkan kemudian tidak mempunyai legal standing kuasanya, tentu hakikatnya kan yang menggugat itu bukan kuasa ya, tetapi bakal calon sebagai legal standing sesuai ketentuan tersebut bahwa yang berhak mengajukan gugatan itu adalah bakal calon. Nah, kebetulan persatuan sejati melalui kuasa. Artinya, kalaupun misal kuasa itu dipersoalkan legal standingnya, itu tidak menghilangkan kedudukan bakal calon mengajukan hak. Selanjutnya, terkait ujian sebenarnya itu adalah pedoman bagi tim penguji untuk menentukan nilai, bukan pedoman bagi bakal calon. Prinsipnya sebenarnya di situ, supaya apa? Tim penguji itu mempunyai teknis penilaian yang sama. Jadi kenapa itu bukan bagi bakal calon sih sebenarnya. Bakal calon itu tugasnya ikut ujian. Ya. Nah, kemudian tim penguji yang dibentuk oleh bupati kemudian menggunakan pedoman yang sama kalau menilai, supaya jangan masing-masing nih kita gunakan pedoman yang sama dengan pembagian 50% diambil untuk nilai ujian tulis, kemudian 35% untuk nilai wawancara, dan 15% untuk 3 kategori kriteria mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, dan usia. Nah, itulah yang kemudian 3 komponen tadi kemudian diakumulasi. Nah, terkait kemudian ada permintaan hasil ya. Saya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua informasi itu adalah hak masyarakat untuk diakses, kecuali yang telah dilakukan pembatasan oleh suatu perundangan. Nah, kebetulan dalam konteks Pilkades, hasil ujian itu telah dimuat normalnya di dalam peraturan Bupati Pilkades. Prinsipnya P2Kd tingkat desa, kecamatan sampai pada kabupaten tunduk dan patuh pada juknis ini. Ya, kami pahami ada yang menilai cacat hukum, ya, kemudian tidak bertentangan dengan hukum. Namun untuk memastikan bahwa P2Kd kabupaten ini jangan melanggar setiap norma yang ada di dalam Pergub, ya, tentu kami patuh dalam Pergub ini. Persoalan kemudian masih ada kelemahan-kelemahan di sana sini dari aspek norma hukumnya, kami menghargai dan menerima semua masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pembuatan regulasi. Nah, tentunya jika hasil pengumuman tadi sudah disampaikan, bukan berarti yang tidak lolos itu sudah bisa dipastikan berarti akumulasi nilainya adalah yang rendah. Nah, kemudian regulasi juga sebenarnya yang menjadikan kami harus memilih. Kenapa harus ada yang tidak lolos? Jujur, P2Kd kabupaten menginginkan kalau 50 calon 50 yang berkata. Tetapi aturannya kita membatasi 5. Nah, kemudian perda kita, perda tentang Pilkades dan Perludnya itu memberikan kewenangan kepada panitia untuk melakukan seleksi tambahan. Pilihan yang dilakukan adalah ujian tertulis dan wawancara dengan mempertimbangkan pendidikan, usia, dan pengalaman kerja. Lagi-lagi saya nyatakan sesungguhnya 3 komponen tadi semata-mata menjadi pedoman bagi tim penguji untuk menentukan hasil ujian bakal calon.
Demikian pimpinan Ya. sebagai bahan. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Duta. Dari secara keseluruhan apa yang menjadi jawaban daripada pihak eksekutif atau pihak PDKD dan sebagai ilustrasi saja, saya pada saat dilaksanakan pengumuman, karena saya memang mengecek terus memastikan bahwa kegiatan ini berjalan mulus dan lancar. Jadi lewat PMD saya berkomunikasi, tanya kapan diumumkan ini. Nah, ternyata informasinya bahwa itu tanggal 9 akan diumumkan. Jadi karena tanggal 9 diumumkan, maka kita menunggu tanggal 9 itu. Sehingga pada saat saya meminta informasi, ini sekedar ilustrasi saja, minta informasi terkait pengumuman itu, tidak lama kemudian sudah ada pengumuman yang dikeluarkan. Nah, spontan saya pada saat itu menyatakan kenapa nilai-nilainya tidak ada. Itu saya tanya langsung. Saya langsung diberikan foto dengan pasal 40. Pasal 40. Jadi pasal 40 itu dari Perbu. Setelah saya pelajari, saya sendiri tidak pernah dapat itu pasal. Jadi saya dapat itu setelah pengumuman itu, setelah diberikan garis itu baru saya dapat pasal. Oh. Ternyata ada pasal yang mengatakan bahwa jawaban itu yang dikecualikan untuk diumumkan. Saya pada saat itu tidak bisa lagi berargumentasi, bertanya, karena jelas bahwa di Perbu itu menyatakan seperti itu. Nah, tetapi pertanyaan saya hari ini sebetulnya, sekalipun itu tidak diumumkan, tapi nilai itu ada kan? Ada. Artinya tidak diumumkan itu artinya tidak menjadikan itu menjadi konsumsi publik. Kira-kira begitu. Tidak diumumkan ya. Tidak diumumkan itu bukan berarti tidak ada, tapi jelas ada, tapi tidak diumumkan secara umum, tidak menjadi konsumsi publik. Kira-kira itu pengertian saya pada waktu itu. Nah, saya kira teman-teman LBH, bapak-bapak juga yang menjadi peserta kerja pada saat itu, tentu pada hari ini ada punya argumentasi yang ingin disampaikan. Kami di sini, jujur yang ingin kami sampaikan adalah ingin memberikan forum kepada bapak-bapak menyampaikan apa yang menjadi hasrat maupun keinginan ketika kita apa yang kita inginkan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu saya pikir pertemuan hari ini saya sangat bersyukur. Permintaan hearing, permintaan rapat dengan pendapat ini dihadiri oleh bapak-bapak, kemudian dihadiri lengkap oleh P2KD, dalam hal ini PMD yang menjadi leading sektor daripada P2KD itu sendiri, termasuk Pak Asisten hari ini. Nah, karena kalau misalnya katakanlah salah satu kandidat mau menghadap ke PMD, mungkin yang akan ketemu cuma Pak Kabid, tidak langsung bisa ketemu lagi dengan yang lain. Oleh karena itu hari ini sebenarnya menjadi tempat kita untuk bisa ketemu. Nah, tetapi lagi-lagi itu yang dikatakan tadi, apa yang menjadi kekurangan tentu tidak serta-merta itu sudah bisa diberlakukan. Tetapi saya kira hari ini kita bijak di dalam forum yang terhormat ini. Saya kira tadi saya kasih kesempatan kembali lagi kepada Pak LBH karena tadi jawaban-jawaban secara materi undang-undangnya dan lain-lain saya kira tadi sudah jelas diberikan. Saya sendiri mengatakan saya tidak bisa berargumentasi ketika di foto itu, saya sudah tidak bisa argumentasi karena dasarnya adalah dasar daripada aturan yang kita gunakan untuk pemilihan kepala desa itu sendiri. Nah, jadi saya kira saya persilakan Pak. Mungkin ada hal yang perlu digarisbawahi dari semua jawaban yang tadi. Jadi ini juga perlu ingin saya sampaikan kepada Pak Ketua Komisi 1 dan peserta
Bapak Ibu anggota DPR yang hadir. Keputusan final dan mengikat ini Pak, itu hanya ada pada keputusan pengadilan. Ya. Di undang-undang nggak boleh ada barang begitu Pak. Karena di ketentuan terakhir itu jika ada yang kekurangan maka kami akan berubah di kemudian hari. Sehingga tidak boleh dia ada pasal yang mengikat seperti ini kecuali ada putusan. Coba lihat kelemahan undang-undang Pak. Selalu dia tutup dengan angka itu dengan redaksi jika ada kekurangan kesalahan akan diperbaiki di kemudian hari. Apa yang mengikat di situ Pak? Apa yang final? Tidak ada yang final. Karena para pembuat undang-undang sadar bahwa akan ada kelemahan. Kecuali putusan majelis hakim itu baru final dan mengikat. Jangan ambil kewenangan penegak hukum di sini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada surat keterangan lulus yang diloloskan oleh P2KD Kabupaten karena tidak dilaporkan dan tidak dipersoalkan. Ini apa? Persyaratan atau apa? Kalau dia persyaratan untuk jadi calon kades tanpa dilapor pun, saudara P2KD mestinya harus blacklist. Ini tidak boleh, ini bukan persyaratan. Masa masih menunggu laporan Pak? Coba. Dia itu makanya saya bilang ini persyaratan atau bukan? Kalau dia sudah termuat dalam Perbup berarti itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Lalu kalau nanti mau tunggu laporan bagaimana Pak? Ini susah. Dan yang banyak terjadi itu adalah calon yang ada di desa yang tidak melebihi dari 5. Tidak melebihi dari 5. Kalau tidak melebihi dari 5, lalu itu bukan persoalan, bukan sebuah kewajiban yang harus dilengkapi. Itu. Kemudian pihak kepolisian masuk dalam panitia P2KD. Coba baca undang-undang kepolisian Pak, tugas dan fungsi kepolisian. Apa tugas dan fungsinya Pak? Ini yang kami ingin, polisi jangan Bapak masukkan di sini, dia harus menjadi independen karena dia aparat penegak hukum. Yang terjadi seperti ini misalnya, kami mau menuntut ke pihak kepolisian karena ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Tentu pihak kepolisian karena dia sudah masuk dalam panitia P2KD akan membela. Ya dugaan kami pasti akan membela hasil keputusan yang telah diambil oleh P2KD Kabupaten. Karena dia adalah salah satu anggota P2KD. Lalu juga di panitia itu tidak tahu jabatannya. Kalau dia jabatan sebagai apa di situ? Keamanan. Tapi dia di situ sebagai anggota. Kalau polisi ini bicara soal permintaan keamanan tanpa Bapak minta Pak diamankan karena itu tugas dan fungsi kepolisian. Kemudian persoalan usia. Di beberapa desa yang melebihi calon dari 5, ini rata-rata usia lanjut lolos. Rata-rata usia muda ini di Asia Selatan gugur. Lalu ini cara itulah yang kami inginkan, nilainya dibuka. Karena orang yang muda tidak lolos. Sementara dalam Perbup yang tua dengan yang muda itu ada angkanya. Lebih tinggi angka yang muda. Kemudian ijazah, surat keterangan dengan ijazah normal, ijazah S1 semua ada angkanya. Lalu P2KD Kabupaten tidak periksa berkas. Berarti tugasnya P2KD Kabupaten ini apa? Sebab jangan main-main Pak, ini menggugurkan nasib orang. Nasib ini persoalan nasib. Jangan kita tahan rezeki orang Pak, tak boleh. Lalu kemudian karena ini Perbup punya kekurangan dengan Bapak menggugurkan nasib orang, menahan rezeki orang, saya anggap ini
lalu dengan gaya itu Bapak, ya kami mohon maaf Pak, karena ini salah. Semudah itu Pak, nggak boleh ini ngasih orang Pak. Saya kira itu untuk sementara. Saya lanjut Pak Ketua, karena senior saya bilang tadi kita mengacu perbu, ya kami ikuti. Seperti rekan sejawat saya bilang, kalau betul bahwa sesuai perbu, persyaratan yang seperti yang dibilang tadi ini harusnya diteliti. Kalau tidak ada, berarti bertindak sewenang-wenang. Dan kalau nanti ada laporan masa itu, berarti nanti ada laporan baru diproses. Kalau misalnya ditemukan kemudian hari, pas itu keluar nanti bahwa yang digunakan kades, dugaan kades itu misalnya di satu desa, dia tidak digugurkan karena dia mau pakai ijazah surat keterangan dari sekolah saja, bukan surat pengganti ijazah dari. Bagaimana prosesnya? Apakah dia gugur otomatis, batal demi hukum dia digugur, atau bagaimana? Harus dijawab juga, karena saya ikut pemikirannya senior-senior. Apakah mereka digugurkan atau tidak? Kalau saya dapat fakta bahwa ketika kami mendapat fakta bahwa dia melakukan memajukan, kasih masuk itu surat keterangan, tiba-tiba kita dapatkan, apa konsekuensinya? Tidak ada. Bapak sudah menggugurkan orang yang pakai ijazah aslinya, dan Bapak juga menggugurkan orang yang pakai surat keterangan, tapi ada di satu desa Bapak tidak menggugurkan pakai surat keterangan karena ketidaktelitian Bapak. Saya ikut perbu, Pak Ketua. Bagaimana kalau dapat itu? Harus ada konsekuensinya dong. Berarti ketika kami menunggu di mana? Lembaganya tidak ada. Lembaga pengaduannya bagaimana? Siapa yang mengawasi? Bupati bilang Pak Bupati. Kapan Bupati mau? Siapa yang mau awasi? P2KD, Forkopimda, mereka. Apa namanya? Jeruk makan jeruk. Jadinya. Karena kami tidak seperti dibilang tadi bahwa aturan kami menggunakan kepolisian dan kejaksaan, iya. Tapi di SK itu jelas anggota. Ketika anggota pelaksana, mereka melakukan sosialisasi juga yang di dalam. Mereka melakukan pleno juga terkait apa yang mereka putuskan kemarin itu. Berarti polisi turut serta dalam hal melakukan pleno. Kalau dari SK itu kita lihat. Jadi bagaimana sebenarnya ini? Kalau bilang kejaksaan, kepolisian masuk, tapi hanya kepolisian yang masuk, kejaksaan tidak. Kalau alasannya bilang ada yang pengarah, kenapa tidak pengarah saja itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang kebingungan kita adalah tidak ada. Mau melapor di mana, P2KD seperti yang tadi bilang, nanti ada pemilu. Tapi kan prosesnya sudah lama, tapi tidak ada tempat pengaduannya. Yang susah ini adalah kita ini mencari solusi, bukan ranahnya adalah saling gontok-gontokan. Kita gontok-gontokan karena pertama adalah kalau kita ikuti aturannya, oke, saya ikut pendapat ikuti perbu, oke, kita ikuti perbu. Tapi bagaimana kalau kami mendapatkan fakta bahwa yang diloloskan P2KD desa dan kabupaten itu adalah orang yang mau lakukan surat keterangan itu? Apa konsekuensi hukumnya? Tapi ikuti perbu. Apa konsekuensi hukumnya? Karena kalau ketika Anda bilang laporkan, harus dilaporkan terus ini. Berarti tidak ada yang bilang kalau dalam pidana ada delik umum, delik khusus, ada delik. Ini tidak ada berarti. Kalau dilaporkan. Kalau kamu tidak laporkan, saya tidak ada. Berarti tidak ada penelitian atau sosial. Kalau ada yang betul-betul nanti ada keterangan dari kades itu terkait ada surat keterangan, mereka dapat lihat itu, cuma mereka tidak bisa ambil, hanya mereka bisa lihat. Bagaimana kalau konsekuensi hukum itu? Tiba-tiba dia lolos jadi kades, terpilih jadi kades. Ketika itu didapatkan di mana? Alasannya lagi, perbu tidak paling alasannya lagi nanti P2KD, perbu tidak mengatur tentang
kalau sudah terdaftar dan sudah terpilih tidak diatur lagi. Tapi dia melanggar Pergub ini. Bagaimana coba? Apa yang harus kita lakukan? Saya rasa itu cukup. Ya, terima kasih. Sebelum dijawab Pak Ketua, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan oleh Pak. Peserta yang itu ya. Ya, oke. Saya akan kasih kesempatan. Tentu mereka Dan memang ini kenapa kita bikin pertemuan, karena kita ingin sekali mendengarkan langsung yang menjadi, karena ini buat DPRD saya kira yang kita bicarakan hari ini bukan cuma sekedar untuk kepentingan Bapak hari ini, tapi ini adalah kepentingan perbaikan daripada regulasi kita ke depan. Jadi untuk menyempurnakan regulasi ini saya kira pertemuan ini juga menjadi tempatnya. Jadi oleh karena itu pasti kita akan kasih kesempatan. Jadi sebelumnya terima kasih Pak Sumitro, tadi saya kira sudah memberikan warning kepada kita bahwa tempat ini bukan lembaga pengadilan yang akan menghasilkan sebuah keputusan apa itu namanya final dan mengikat. Saya pikir itu sebuah informasi yang memang harus kita laksanakan lagi, karena memang seperti itu Pak, tentu yang kita inginkan. Sebelumnya kita kasih kesempatan Pak. Ya. Oke. Ya, silakan Pak. Pak siapa ini? Pak Saiful dari Desa Kaiboko, Bagi Barat. Desa Kaibok. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk pimpinan Komisi 1, yang terhormat Asisten 1, yang terhormat Ketua Kadis PMD bersama jajarannya, yang terhormat P2KD Kabupaten, yang terhormat LBH, dan calon yang tidak lolos. Saya sampaikan langsung ke kabupaten saja, tes ujian tulis dan wawancara. Sebelum mengikuti ujian wawancara, tulisan, ada tatiknya, disampaikan oleh Pak Dula. Pertama, kerapian. Harus memakai papan ujian. Sedangkan yang lolos dari 7 yang lolos ini, yang 5 lolos ini, tiada kesiapan, cuma hanya map di kantor diambil. Dari segi penilaian itu sudah 1 poin, karena Bapak sendiri yang bilang, ini dari hitung poinnya di sini. Kita diatur oleh waktu. Nah, dari segi umur, beliau kepala mungkin hampir kepala 6. Segi pengalaman, apa pengalaman beliau? Mungkin dia pengurus ketua pembangunan masjid, tapi dia minta maaf ini Pak, ini kita hanya aspirasi sekarang yang saya sampaikan di sini. Ya. Kenapa beliau bisa lolos? Bahwa dia juga bukan judi. Ketiga, dia istri 2, nampak Samrun. Begitu juga Pak Aswin, ASN dia, pegawai, Satpol PP, dia beristri 2. Nah, pas wawancara pada saudara jangan dibuka privasi orang. kan saya sampaikan tadi, langsung ke wawancara Pak. Minta maaf izin Pak, saya diwawancara itu 4 pertanyaan oleh Bapak sendiri. Dari segi hafal Pancasila, lolos. Dari segi pertanyaan tentang kantor desa Kaiboko. Ketiga, dari segi kriminal, saya jawab. Terakhir, masalah tambang di desa saya. Semua lolos. Dari semua calon itu 10 menit, saya mungkin sampai 5 menit, kan saya lancar menjawabnya. Sampai Bapak sendiri dia jempol, sukses. Nah, yang lolos ini nama Aswi, dia hanya ditanya, kau adanya Paraman Baja? Tidak langsung keluar beliau, kan ditanya itu. Beliau sendiri sampaikan juga begitu sama kita, sama keluarga di Kaiboko. Karena yang baik ini Paraman Baja. Begitu, sampai lolos. Berarti kalau orangnya Pak Ketua Komisi langsung. Karena beliau sendiri sampaikan begitu. Jadi dia orang bodoh saja. Ikut ujian tulis wawancara, namanya ahli banking, lolos. Kan kita rezekinya kita Pak diambil nih, digugurkan. Pas hari Jumat itu ada informasi Pak, lolos dan tidak, saya langsung pergi ke PMD, ketemu dengan bapak-bapak ini. Saya tanyakan, Pak, begini Pak, dari segi nilai mana Pak saya tidak lolos? Kalau masalah berkas Pak, saya jujur, saya pengurus di desa, anggota BPD, pengurus partai juga, bukan diri saya, dari Partai Demokrat. Pengalaman, kalau masalah pengalaman, kalau beliau yang lolos ini pengalaman dari segi mana? Pak Samrun, so 4 kali masuk calon Pak, ini, 4 kali ini. Ternyata dia ada backingan juga. Sampai dia tenang saja, kan namanya sudah lolos itu. Ada informasi yang viral ini, apakah bukti tidak, dia sendiri yang tanya, saya tidak lolos. Tapi ada tanggal 12, ada rapat pleno orang, dia sendiri yang bilang.
Itu. Jadi Pak, untuk apa kita pinta di tes di kabupaten kalau ada campur tangan Pak? Itu. Jadi saya bilang transparannya ini Pak, jadi sampai saya sebutkan sama bapak ini, dari 7 kandidat ini Pak, coba kasih lihat masalah berkasnya dengan nilainya, coba transparan. Itu kalau betul-betul, kalau masalah pengalaman Pak, kita ini dirugikan ini Pak, dirugikan ini. Dari segi mana? Anak sekolah saja ikut ujian nasional ada nilainya, main bola ada poin skor-skornya. Kita terbuka ini Pak, karena kita ini dari 7 kan 5 batas. Itu harus terbuka Pak. Tanpa jangan nanti Bapak bilang terkecualikan. Tidak bisa, ini terbuka ini. Transparansi harus ada Pak. Ini bisa jadi campur tangan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya mau tanggap ya karena supaya kita langsung dengarkan. Ya silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hormati seluruh ketua, langsung kepada bapak-bapak seluruh peserta DP pada hari ini. Langsung saja ini Pak, terkait dengan permasalahan saya tidak lolos ini, awalnya saya itu terus terang warga desa Ambesia yang mencoba ikut bertarung di desa Ongka, kecamatan Ongka Malino. Jadi banyak yang bertanya di sana Pak, kenapa Anda berani masuk di desa Ongka sementara KTP Anda ada di desa Ambesia, kecamatan Tomini. Jadi bahasa yang saya jawab pada waktu itu, saya laksanakan ini sesuai dengan hati nurani saya dan perintah undang-undang di situ Pak. Jadi saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di desa Ongka, kecamatan Ongka Malino. Dengan keyakinan Pak, langsung saja saya tambahkan teman saya tadi, dari unsur penilaian yang ada, yang pertama usia. Masih ada dari kita 6 calon itu yang usianya di atas daripada saya. Yang kedua, masalah pengalaman, saya yakin dan percaya dari 6 calon kita itu saya yang tertinggi pengalamannya. Saya tidak perlu beberkan, ada SK saya yang dari tahun 2009, ada Ibu Nur Asia mungkin pada saat itu masih menjabat kepala desa, saya sudah ikut di aparat desa. Dan yang terakhir yaitu masalah ijazah saya Pak reguler. Kan pada waktu itu juga saya mencoba untuk calon legislatif, alhamdulillah tidak lolos. Jadi yang saya pada waktu itu Pak, jadi saya dengan keyakinan seperti itu, ada 3 kriteria yang saya yakini bahwa saya lolos dari ke-6 kandidat itu, karena kriteria itu memang nyata adanya di Perbuk. Kalau masalah ujian tertulis atau tes dengan wawancara itu, yakin saya Pak, tidak mungkin mereka kalahkan dengan sesuai pengalaman yang ada. Ternyata setelah saya mengikuti ujian itu, saya hanya bersandar kepada yang Maha Kuasa, tetapi yang berkuasa lebih berfungsi di Kabupaten Parigi Mutong. Saya kira hanya itu saja Pak. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Oh iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Nama saya Muhammad Rusli, bakal calon dari Desa Ambesia Selatan, Kecamatan Tomini. Yang kami hormati Ketua Komisi, mungkin saya tidak sebut satu persatu, langsung kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada dalam ruangan. Yang pertama keluhan saya, kenapa saya berada di sini dan melaporkan tentang hasilnya saya tidak lolos, itu tentang bahwa saya optimis dalam kegiatan tes tulis dan wawancara. Kenapa saya optimis Pak? Dari 8 orang calon, Ibu Nur Asia juga tahu juga saya di sini. Saya adalah salah satu yang sudah banyak untuk berkarya dengan negara Pak. Boleh kata sudah mau hampir 20 tahun. Bahkan yang lain itu ada beberapa orang itu tidak punya pengalaman. Di dalam Perbuk kan sudah dijelaskan, kalau lebih dari 5 itu sudah mengikuti tes tulis dan wawancara, dan perlu memperhatikan satu itu tentang pengalaman. Apakah P2K di Kabupaten memperhatikan isi pengalaman kami atau hanya sebatas ya dilihat begitu saja? Ya, itu. Yang kedua tentang hasil nilai, kami sudah minta di Dinas PMD kemarin, kami hanya disorong dengan Perbuk.
itu tidak bisa diperlihatkan. Oke, kami terima. Yang kedua, tentang tahapan, Pak. Itu pada saat tahapan penjaringan calon di administrasi, itu ada masa sanggahan diberikan waktu 2 hari, kalau tidak salah. Iya. Kenapa yang kami tanyakan, kenapa pada saat menghadapi penetapan calon itu pada tanggal 11 kami di tahapan itu tidak diberikan waktu untuk ruang sanggahan, Pak. Jadi kami itu yang kami tanyakan, kenapa tidak diberikan waktu sanggahan untuk menyampaikan keberatan tentang hasil. Jadi kami hanya butuh nilai, karena kami sama dengan Pak Darjo tadi optimis, ya kami sudah merasa ada kuasa yang, tapi ada lagi yang lebih berkuasa dari yang kami harapkan. Itu saja, Pak. Jadi tolong dipertimbangkan dengan, karena kemarin saya sudah berhadapan dengan dari LBH ini sejak 2 tahun lalu, begini juga kejadiannya. Bahkan tahun ini ada lagi. Jadi kalau hari ini dalam RDP ini, kalau dibuat lagi revisi lagi ke depan, berarti tidak ada gunanya. Jadi kepada calon-calon ke depan hanya didengar saja begini. Ini kan aturan dibuat hanya ditulis, diketik, disampaikan di media, hanya sebatas dibaca saja. Jadi yang kami inginkan artinya bagaimana dia punya penindakan, Pak. Iya. Jadi kami tidak merasa puas kalau memang bisa diperlihatkan hasil itu, ya mungkin kami di luar dari 5 besar, kami terima pulang hari ini legowo dengan menerima hasil itu. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan, apalagi saya mantan sekdes, Pak. Saya 4 tahun jadi sekdes. Pak Ketua ada Pak Sekdes ini, beliau kenal saya, Pak Ervian, dan sebelumnya saya jadi BPD 5 tahun. Ini pengalaman saya sampaikan, di sekitar 5 tahun saya kerja di Dinas Perikanan dan Kelautan. Kebetulan ada Ibu Nur Asia sama-sama juga dengan saya. Ya, jadi hanya itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 1, Bapak-bapak, Ibu, Bapak Herdi, bakal calon Kepala Desa Ambesya Selatan. Ketua Desa. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 1, Ibu Nur Asia SP, Bapak Suyadi, Bapak Kadis PMD, rekan-rekan P2KD Kabupaten, kuasa hukum kami LBH, Bapak Sumitro dan Pak Hartono, langsung kepada bakal calon dan Bapak Ibu sekalian. Ya, pada tanggal 10 Pak, hari Jumat, kami mendapat informasi dari teman bakal calon Pak, bahwa kami tidak lolos. Sedangkan pada waktu itu Pak, kita langsung tabrak sama P2KD. Ketua P2KD desa Pak, kebetulan tetangga. Hari itu kami tanya Ketua P2KD, Pak, sudah ada informasi tentang bakal calon yang lolos dengan yang tidak lolos. Dikatakan Ketua P2KD desa belum ada. Ini Pak, ini kami di sini ada kejanggalan, kami merasa ada kejanggalan di sini Pak. Kenapa informasi ini lebih diketahui oleh bakal calon daripada panitia P2KD? Selanjutnya Pak, sesuai aturan, apabila calon itu melebihi dari 5 Pak, ada 3 kriteria Pak yang dicari di sini Pak. Apabila pencalonan itu ada lebih dari 5, ada 3 kriteria Pak menurut undang-undang ini Pak. Yang pertama Pak, masalah umur. Yang kedua, masalah pengalaman Pak, kriteria pengalaman. Dan yang ketiga Pak, berkas, ijazah. Jadi Pak, melalui kesempatan ini Pak, kami datang kemari, kami tabrak LBH Pak, karena kami tahu mereka ini pasti akan bantu kita Pak. Kalau memang Pak, berkas ini Pak tidak ada gunanya Pak. Iya, dulu kami ini sekolah 3 tahun Pak, dapat ijazah. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun Pak. Kalau kita Pak mau dikalah dengan paket C, paket B Pak,
Lebih baik Pak kasih tahu Presiden Republik Indonesia Pak. Hapus ini sekolah ini Pak. Tidak ada guna. Ini sekolah ini Pak hapus saja. SMA hapus, SMP hapus Pak. Ya, jadi melalui kesempatan ini Pak, kami di sini selaku bakal calon Ambesia Selatan Pak. Kebetulan ada perwakilan kita Pak di sini, LBH dan seluruh Dinas PNB dan P2KD Kabupaten. Kami di sini Pak meminta keadilan di sini Pak, meminta keadilan. Apabila di sini tidak ada keadilan hari ini, kami meminta sebagai bakal calon Desa Ambesia Selatan agar supaya pemilihan Pilkades untuk Ambesia Selatan ditunda tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sedikit boleh saya tambahkan, saya lupa tadi. Ya, saya tambahkan tentang teman tadi terkait dengan SKL tadi yang di Persatuan Jati. Kebetulan di Desa Ambesia Selatan Pak, yang diloloskan itu SD-nya menggunakan surat keterangan lulus, dan dia jasa terakhir yang dia masukkan itu paket B persejenis SMP, setara SMP. Jadi kan di situ bunyi dalam pasal kalau dia tidak berbentuk piagam ataupun ijazah, dengan sendirinya otomatis Pak dia gugur sebagai bakal calon ataupun calon kepala desa. Jadi ada salah satu itu Pak, saya tidak bisa sebut namanya, itu dia menggunakan surat keterangan lulus, tidak berbentuk piagam. Jadi tolong untuk P2 Kabupaten bisa pertimbangkan hal seperti itu. Terima kasih. Izin Pak Ketua, menambahkan sedikit dari Desa Kaliboko. Pengurus Ketua P2KD di desa tidak netral. Karena bisa tidak netral, karena orang tulis satu tim sukses, satu kandidat. Ada bahasanya itu di luar. Kalau ada orang dekat dengan saya mainkan kabupaten, bisa selalu bahasanya itu, bahasanya beliau itu berapa kali itu setiap ada acara. Baru di medsos dia komunikasi terus. Malah dia menawarkan diri kalau ada yang lolos saja di sekdes. Itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang ini yang terakhir ini saya, kalau yang bikin itu kan kadang-kadang memang kalau di kampung kita itu sama dengan dulu kalau datang di kampung, kalau kita cari suara ketemu dengan calon tim sukses, Pak ente tenang saja. Kalau di sini ente suara 300. Biasa begitu kita orang. Jadi itu artinya hal yang kadang-kadang memang muncul di lapangan. Jadi memang kalau kita tanggapi secara serius, boleh serius, tapi kalau kita cerita juga itu sebagai sesuatu yang memang kadang-kadang kita sangat membanggakan kita orang punya diri, memang begitulah modelnya. Tapi memang agak sulit untuk dijadikan sebagai alat kita untuk mengevaluasi situasi yang seperti itu. Jadi saya begini. Teman-teman tadi semua sudah kita dengarkan, saya kira bapak-bapak semua sudah dengarkan. Memang kalau saya amati seluruhnya ini, orang ujian, kemudian nilainya dia tidak bisa lihat, kemudian dia dinyatakan gugur, sebenarnya di situ masalahnya. Sebenarnya di situ problem utamanya itu. Jadi saya sudah ikut ujian, kemudian saya digugurkan berdasarkan hitungan-hitungan saya. Ini orang sana itu kayaknya tidak pantas dia lolos. Betul. Tapi kalau dilihat hasil ujiannya mungkin dia bilang, oh pantas dia lolos ya. Rupanya saya punya nilai tentang ini yang kurang ini dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ini kan jelas ini kan di pasal ini termasuk sesuatu yang dikecualikan. Nah, makanya saya mau tanya ulang ini Pak. Yang dikecualikan yang dimaksud ini kecuali diumumkan secara umum atau kecuali juga diketahui oleh pribadi. Ini kita perlu bedahi. Artinya pengecualian yang dimaksud ini kecuali diketahui oleh umum, ya toh. Misalnya saya punya angka tidak boleh Anda tahu, cukup saya yang tahu. Begitu toh, masing-masing tahu. Masing-masing kita mengetahui. Apakah seperti itu? Atau yang dia maksud ini saya pun tidak bisa mengetahui angka itu. Nah ini kan artinya ini kalau sudah kalau kita mau bedah betul ya memang sudah bisa masuk ke ranah debatable ini. Artinya kita sudah bisa berdebat persoalan ini. Nah cuma kalau kita berdebat soal aturan main seperti yang disampaikan oleh Pak Suyadi tadi,
bukan berarti kalau ada yang kurang di sini kita perbaiki, kemudian hari ini bisa langsung digunakan. Nah, ini juga ini yang perlu kita. Artinya ini kalau saya mau adu, misalnya bapak-bapak ini saya persilakan untuk di luar dulu, kemudian bapak-bapak LBH ini, kemudian ini bapak-bapak eksekutif, kita adu membedah ini. Nah, cuma sebenarnya asiknya ranahnya itu paling asik seperti yang awal saya katakan tadi itu. Belum ada masalah, kita bedah memang ini barang. Supaya setelah dia muncul di permukaan, artinya sudah terantisipasi. Tapi lagi-lagi juga Pak Sumitro tadi bilang, yang namanya hukum ada saja kekurangannya. Itu tuh, ada saja kelemahannya. Nah, oleh karena itu saya kira saya mau kasih kesempatan siapa ini yang bisa, mungkin teman-teman anggota DPR ada yang Pak Suyani, ada yang bisa menanggapi ini. Oh iya. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari tadi dan sekaligus dari para bakal calon menjadi seleksi yang sudah menyampaikan curhatnya terkait dengan pelaksanaan penjaringan calon. Tentu dari penjelasan bahwa ada mekanisme kerja saya sebagai pada opsi kami tidak bisa juga langsung hari ini menyimpulkan, tentu perlu jeda waktu dalam kutip pendalaman termasuk informasi atau curhat dari para bakal calon ini guna untuk perbaikan ke depan, terlepas apakah ini bisa menganulir seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan kurun waktu yang sangat-sangat singkat ini juga bukan sih pesimis, tapi kita juga tidak bisa langsung menjawab ini bisa menganulir atau tidak. Tentu ada mekanisme kerja kita yang juga tidak bisa hari ini selesai. Kalau boleh saya menyarankan kepada pimpinan, ini Pak, biasa ini Pak kerja-kerja kita atas laporan komisi, nanti lapor pimpinan mengambil langkah apakah ini perlu tim investigasi dalam bentuk pansus atau apa ya, yang sifatnya sementara untuk melakukan pendalaman baik terhadap kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan oleh P2KD. Misalkan tadi ada semacam materi wawancara yang itu spontanitas, tidak ada panduan khususnya. Nah, ini juga seperti apa? Tentu hari ini tidak bisa kita desak kepada panitia P2KD untuk menjelaskan kepada kita semua. Nah, alhamdulillah kalau hari ini misalkan dari materi wawancara yang tadi oleh Pak Saiful disampaikan cuma beberapa pertanyaan, kemudian yang satu hanya nama saja dari keluarga. Nah, ini kan satu perlu pendalaman Pak dalam arti kata benarkah ini? Kemudian apakah cuma sesimpel itu? Kemudian juga kita akan kejar seperti apa itu materi wawancara sesuai dengan terbuk yang ada. Ataukah memang diserahkan kepada P2KD tidak ada panduan? Nah, ini menurut saya seperti itu Pak Ketua. Jadi usul konkret saya Pak Ketua, ini masukan-masukan yang sangat berharga bagi kita semua untuk Pak Asisten. Kalau perlu kita dengan ini tidak lanjut, kita perlu dalam rapat internal antara eksekutif dan legislatif untuk pengembangannya Pak. Jadi saya tidak bisa langsung menjustis ini sudah benar keterangannya. Mohon maaf Pak, bukan tidak percaya. Apalagi tadi kaitan dengan dari saudara Herdi ya dari Indonesia Selatan menyampaikan manakala ada lebih daripada 5, kemudian seleksinya adalah masalah umur, pengalaman dan pemberkasan kaitan dengan jasa. Kalau itu benar kan juga perlu penjelasan. Kalau hanya sepintas memang ironis, bagaimana mungkin yang sudah tua kemudian ijazah juga cuma keterangan lulus,
seperti apa itu tadi. Sementara ini yang ada dari saudara Rusli punya pengalaman yang juga banyak, kemudian ini juga dalam hasil tes tidak bisa lolos. Itu perlu pendalaman kerja internal kami, Komisi 1 Pak Ketua dengan P2KD dengan eksekutif Pak. Itu saja dari saya. Maaf. Iya. Terima kasih Pak Dian. Jadi saya saja menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Dian Muhammad bahwa alhamdulillah ini adalah produk hukum. Tentu seperti yang tadi masih ada bukti-bukti kelemahannya. Nah, ini menjadi masukan dari kami di Komisi 1 untuk melakukan kajian-kajian dalam rangka penyempurnaan. Kemudian seperti curhat dari teman-teman, istimewa dari Kecamatan Pemilih, saya mengenal semua kandidat, saya mengenal semua bakal calon, mereka adalah orang-orang terbaik di desa tersebut. Hanya saja tentu mekanisme P2KD kami selaku anggota DPRD tidak dalam rangka mengintervensi, kami netral dalam hal ini. Persoalan hasil seleksi beliau-beliau yang punya kompeten lah yang mengetahui, dan kalaupun perlu diketahui saya kira bisa dilakukan komunikasi. Nah, kemudian tahapan-tahapan pilkada ini sudah tidak lama lagi sudah jalan. Insya Allah tanggal 27 berapa hari Pak? Ini tentu kami pun merasa sedang dikejar waktu. Kami mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Dian yang terhormat tadi, kami selaku wakil rakyat dari Bapak-Bapak tentu akan terus berkoordinasi dengan pimpinan, ada Pak Ketua juga ada Pak Asisten untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Boleh Pak, ada masukan? Iya, dari mana ini? Kalau dilakukan Dari mana ini? Dari saya Hakim calon kepala desa Kaiboko, Tarik Barat. Oh iya. Berapa orang kayak Boko ini? Ada 7. 7. Yang lolos 2. Iya. Yang pertama, tidak lari dari poin apa yang disampaikan oleh calon kepala desa Kaiboko tadi. Cuma saya meminta ada 4 poin saja di sini. Saya tidak perlu jauh-jauh atau bertele-tele. 1. Tentang nilai itu tidak transparan dari P2KD Kabupaten. Walaupun aturan itu bagaimanapun aturannya nomor berapa kami tidak tahu. Kedua, keputusan P2KD desa tanggal 6 ikuti tes. Tanggal 7, 8, 9, 10 stop dulu. Apabila sudah ada pengumuman dari P2 Kabupaten, maka itu tanggal 7 dan sampai 10 itu akan mengajukan dari sisi mana calon itu sehingga dia tereliminasi. Itu sudah ada dalam peraturan P2KD, sudah disampaikan kepada para calon. Itu. Tapi ini tanggal 13 sudah ditetapkan di desa tanggal 13 sesuai dengan aturan itu tanggal 13 itu. Tanggal 12. Ya, tanggal 12 sore sudah disampaikan. Itu pun kami lihat itu hanya para yang sudah lolos. Kenapa orang tidak lolos tidak diundang? Agar supaya di situ transparan. Itu supaya kami juga bisa memberikan walaupun kami sudah tereliminasi. Ketiga, kalau pandangan kami dari yang tereliminasi dan 3 desa ini, Kaiboko, Ambesia dengan apa tadi itu? Saya minta dari forum ini, bapak-bapak yang terpercaya, mohon ditanyakan kepada calon kepala desa yang bermasalah 3 desa ini, Pak. Agar supaya mereka itu bisa memberikan apa pendapat mereka. Kalau saya secara pribadi dengan melihat ini kejanggalan semua, kalau saya dari calon kepala desa Kaiboko,
agar supaya 3 desa yang bermasalah ini tanggal 27 Juni serentak agar supaya 3 desa dipending dulu. Pending. Walaupun bagaimana peraturannya, aturannya itu supaya 3 desa bermasalah ini dipending dulu. Di mana aturan itu? Karena kami ini tahu Pak, di DPR ini perpanjangan ini terpercaya. Perpanjangan tangan kami ini dari desa di DPRD. Seperti itu. Jadi mohon diteliti bagus-bagus. Jangan permasalahan ini di belakangnya itu menjadi perbaikan untuk korban. Ini aneh, ini Pak, aneh. Aneh sekali. Kalau semuanya begitu, tidak jauh juga dari keterangan sini tadi. Tidak juga kita menuntut ilmu. Kalau saya minta Pak, tolong Pak ditanya kepada calon kepala desa yang 3 desa ini, bagaimana maksud saudara-saudara semua. Tapi saya mewakili, kalau memang direspon, bagaimana kepada dipending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ini Pak. Ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam artian ini Pak, dalam artian kita ini yang 3 gugur ini Pak sudah dirugikan. Dalam artian, jadi dari 8 ini Pak kita cuma punya masukan, barangkali ini masukannya kami ini Pak sudah lari dari aturan. Kalau memang diizinkan 8 ini Pak, kita punya calon 8 ini kasih bertarung Pak. Kalau bisa, kalau tidak menyalahi aturan, masyarakat yang tentukan mana yang terbaik. Mana yang terbaik untuk desanya. Ya. Jadi ya terima kasih. Memang saya kira sependapat dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau kita orang semua ini keinginannya begitu. Ya. Artinya bertarung itu dilepas saja. Lepas. Itu keinginan. Yang bermasalah. Di situ tahu. Di situ tahu yang jago. Tetapi karena dalam melaksanakan setiap apapun dia menggunakan dasar ini. Saya cuma ingin tanya sama bapak-bapak sekalian. Apakah peraturan ini sempat kita baca pada saat sebelum mengikuti calon? Saya tidak punya tendensi apa-apa. Saya cuma sekedar ingin mengetahui. Terus terang Pak. Kalau Perpu P4 kemarin yang disampaikan oleh P2KD tidak dibagikan, cuman hanya persyaratan saja. Persyaratan administrasi Pak. P47 ini tidak ada dibacakan. Administrasi saja. Oke. 3 desa Pak diminta diloloskan. Seandainya lanjut Pak sampai di desa Kalibok Pak, jangan salahkan kita Pak, karena masa kita ini Pak banyak Pak. Iya. Jadi jangan satu-satunya pending untuk Kalibok, Pering Barat. Ya. Jangan dasarkan beresiko Pak. Ya, terima kasih. Karena apapun itu, saya kira sama dengan apa yang disampaikan tadi. Kita bisa mengambil sebuah keputusan, tapi tidak bisa juga kita melanggar terhadap yang sudah menjadi aturan main. Jadi seperti itu. Jadi saya kira tadi satu saja, satu terakhir. Dari awal saya masih di kampus pernah mengusulkan ini Pak. Ya. Mungkin kita pernah diskusi terkait ini di DPR. Terkait bagaimana regulasi sebenarnya di pagi motong ini. Tidak pernah bisa kita akses kalau kita tidak minta diundang. Aksesnya tidak ada. Coba Perpu ini bisa tidak kami ambil di internet. Keterbukaannya mana? Tidak ada. Kalau kami disuruh untuk mencari, oke, kita akan cari, tapi di mana kami akan mendapatkan di internet? Tidak ada. Oke, ada aturan bilang kalau sudah diundangkan pasti harus kamu tahu. Iya, tapi keterbukaan juga. Ini kan juga tindakan yang mungkin tidak mau keterbukaan ini karena ini tidak pernah. Beda saja. Yang ada itu beda. Coba bisa sama-sama kita googling di mana? YouTube. Di mana? Di Google. Terkait aturan-aturan yang ada ini tidak ada. Tidak ada bisa kita harus apa? Minta lagi ke kalau itu publikasi. Ya.
Nah kalau saya ini juga perbaikan ke depan bahwa harusnya Komisi 1 dan bagian hukum dia kasih anggaran oleh beliau untuk buat website untuk bagaimana aturan itu bisa diambil. Saya rasa beliau ini kreatif. Dan itu beliau sangat butuhkan. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Beliau sangat butuhkan. Karena beliau begitu ditanya pasti dia bilang buka di Google. Ada. Ya, jadi aman. Oke. Jadi bapak-bapak bisa. Saya mohon maaf ini pihak P2KD. Ini kemarin pada saat proses pemilihan yang lalu pernah sebenarnya muncul juga masalah kurang lebih. Tapi pada saat itu muncul muncul angka nilai-nilai daripada peserta sempat muncul, iya kan? Mungkin Pak Khalid masih ingat ya? Muncul angka ketika terjadi pertemuan seperti ini, muncul angka itu. Oleh karena itu ada pertanyaan saya begini, apakah ini klausul yang salah satu di sini ayat mengatakan yang dikecualikan ini, apakah ini nanti masuk di Perbuk 47 2021 ini, atau memang pada saat pemilu lalu, pemilihan pilkades lalu ini juga sudah masuk? Artinya mohon maafin, kita aneh, karena ini kan tujuan kita ini kan mau memperbaiki. Karena sempat saya ingat lalu, saya masih ingat sekali, saya juga pimpin pertemuan itu, bahwa sempat muncul angka nilai di situ, ada nilai yang disampaikan. Tapi mungkin tidak diumumkan secara umum, tetapi ketika ada yang bertanya secara khusus begini, kemudian muncul itu nilai. Saya mohon maaf ini Pak, mungkin pada waktu itu Pak Asisten juga sempat kali. Iya, Pak Gimpu, saya ingat itu. Diperlihatkan Pak. Sempat ada muncul. Jadi saya sementara juga, saya punya otak ini, saya ingat-ingat ini, sepertinya ada seperti itu. Oleh karena itu saya pikir begini, tolong dijawab gini Pak, dijawab supaya artinya teman-teman kita ini bisa mendengar. Kalau toh memang ini nanti masuk sekarang, ya pantaslah apa-apa yang sudah, karena panduannya memang ini kan dasarnya. Saya sendiri Pak, terus saya tidak sempat mempelajari dan membuka itu, saya tidak sempat buka itu. Tapi setelah diperlihatkan saya buka, saya tidak bisa lagi ngomong karena memang jelas dasarnya. Artinya seandainya saya pada saat itu jadi peserta, kemungkinan juga saya sudah berdiam karena sudah tidak ada argumentasi yang bisa saya keluarkan. Kira-kira begitu. Siapa yang bisa memberikan jawaban ini? Iya. Terima kasih Pak Ketua. Karena ini adalah produk hukum, tentunya kita sama tahu bahwa semua produk hukum di Kabupaten Kalimantan ini dari sektornya adalah undang. Oke. Olehnya saya mohon para teman-teman Sekretariat Kabupaten bidang undang, silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon izin sekali lagi sampaikan bahwa produk ini dikeluarkan tanggal 30 Desember 2004. Tanggal penetapannya. Namun kami tidak kembali ke produk lama. Namun saat ini kebijakan pemerintah daerah melalui kabupaten memberikan saran seperti itu. Namun perlu saya sampaikan bahwa di Perda atau di Permendagri ataupun undang-undang atau aturan yang di atasnya yang lebih kita ketahui itu memang tidak mengatur itu. Tidak ada mengatur terkait dengan berkas atau dokumen itu dikumpulkan. Namun kebijakan daerah, salah satu contoh dalam persyaratan itu, mungkin salah satu contohnya di persyaratan adalah seperti tadi surat keterangan pengganti jasa, kemudian
yang banyak calon itu kemarin tidak kita loloskan, hanya mengeluarkan surat keterangan lulus. Namun baru saya dengar informasi tadi, rupanya ada dari desa sebagai calon itu, ada salah satu calon yang hanya menyertakan surat keterangan lulus itu bisa diloloskan. Nanti sudah ada jawaban tadi bahwa kita tidak permasalahkan terkait dengan apabila tidak ada, maksudnya tidak ada keberatan dari bakal calon kemudian P2KD yang ada di desa. Namun ada benarnya yang disampaikan oleh saudara kami pengacara berdua ini tadi, bahwa memang kita harus konsisten terkait dengan penerapan atau penegakan aturan. Namun kita kemarin juga pertimbangkan terkait dengan bakal calon yang disyaratkan atau yang diajukan oleh P2KD desa, Pak. Kami tidak bisa berbuat apabila itu diloloskan oleh P2KD desa. Kecuali ada masalah, ada keberatan, ada gugatan yang diajukan oleh bakal calon bahkan P2KD. Jadi mohon maaf kalau sudah apa yang disampaikan oleh saudara saya dua pengacara tadi, bahwa dia sampaikan itu kita harus konsisten dengan aturan, maksudnya perlu ini. Namun dari desa pun kami tidak bisa berbuat, karena tidak ada keberatan desa. Ya seharusnya mungkin menjadi pelajaran bagi kami juga. Sebentar akan kami verifikasi berkas yang diajukan oleh verifikasi yang diajukan oleh P2KD desa. Terkait dengan apa yang disampaikan bahwa maaf, saya mohon izin ini Pak, saya harus merokok, karena kalau tidak merokok saya bangga, saya minta jatah merokok. Terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh kedua saudara saya pengacara tadi, bahwa ada namanya pemberlakuan aturan itu yang berlaku khusus. Contoh tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Contoh ya, beda dengan undang-undang peraturan yang berlaku khusus mengatur khusus tentang Pilkades. Contoh tadi Perhub atau Kemendagri yang menjadi acuan kita. Kenapa pihak kepolisian dalam hal ini sebagai Forkopimda kita libatkan dalam sebagai P2KD seperti yang disampaikan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, bahwa Forkopimda dibutuhkan untuk dilibatkan dalam hal mengantisipasi konflik yang bukan hanya konflik argumen, namun bisa saja ke ranah konflik fisik untuk penanganan ketertiban. Jadi saya terima kasih, mungkin menjadi evaluasi buat kami pada saudara saya pengacara untuk tahun depannya kita akan berubah produk itu, namun tahapan yang sudah berjalan ini mungkin akan tetap kami laksanakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya Rio Bilai Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingatkan ini sekarang sudah jam 5. Ya, jadi malam. Bapak-bapak sekalian, 2021 kemarin ada peristiwa tadi yang saya ingatkan itu. Keputusan yang kita ambil di DPRD pada saat itu sepakat untuk pending. Tapi apa yang terjadi? Jadi saya perlu jelaskan lanjutan. Apa yang terjadi? Ternyata pihak P2KD Kabupaten tetap melanjutkan kegiatan itu. Karena
Saya tanyakan, apa alasannya? Karena mereka cari alasannya, tidak ada yang bisa menghentikan yang namanya tahapan kegiatan pelaksanaan pilkades. Jadi seperti itu. Jadi apa yang diinginkan oleh bapak-bapak itu pernah kita lakukan. Tapi ternyata P2KD Kabupaten tetap laksanakan tahapan itu sampai selesai. Nah, oleh karena itu hari ini ada beberapa hal yang menjadi inti daripada persoalan. Yang pertama tadi saya kira sudah jelas. Kita tidak memberi ruang untuk mengumumkan nilai. Itu pertama. Kemudian kedua, tidak ada ruang yang diberikan khusus ketika terjadi persoalan hukum. Ada persoalan hukum yang diberikan ruang seluas-luasnya untuk, jadi tidak ada ruang yang bisa digunakan. Ya katakanlah seperti pemilihan umum, pasti di sana ada ruang namanya diberikan ruang bahwa ini ruang penyelesaian sengketa. Ada ruang penyelesaian sengketa. Seperti itu kira-kira kalau di undang-undang pemilu. Jadi ada ruang-ruang jadwal-jadwal yang diberikan kesempatan kepada peserta yang tidak puas, ada ruang-ruang sengketa di sana. Oleh karena itu khusus untuk permut ini sepertinya mencari ruang itu sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, kalau kami di sini tentu mengatakan bahwa ini menjadi bahan perbaikan, menjadi bahan evaluasi seperti yang disampaikan tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tanya Pak, terkait dengan nilai ini, memang betul-betul tidak bisa dibuka. Itu walaupun secara pribadi, menurut paham yang dimiliki oleh pihak ini. Saya minta ini saya. Terima kasih. Silakan Pak Guru. Memberikan klarifikasi. Ini satu kelas dan sebenarnya kalau saya coba analogikan ini pertanyaannya Pak Ketua dalam konteks yang lebih luas, ibaratnya itu Pemda di seluruh Indonesia itu mengeluh juga ke pusat. Kenapa kewenangan tambang diambil? Tentu pengambilan itu lewat mekanisme pemerintah. Kemudian analogi lain, di sebelumnya peraturan bupati kita itu menegaskan bahwa yang aktif pengurus partai politik minimal 1 tahun belum terhenti. Dari kepengurusannya baru boleh lolos sebagai calon. Kemudian itu kita cabut, kita bijaksanai. Nah, itu kebijakan yang kita lakukan untuk perlakuan supaya walaupun dia mantan pengurus, tetapi kalau dia bisa membuktikan ada SK kompetensi. Nah, konteksnya kebijakan ini seperti itu. Ketika konteksnya sudah berubah, tentu kita melakukan lewat mekanisme hukum. Ya, dalam hal ini makanya di ketentuan penuntut perlu 47 itu mencabut perlu lama. Artinya jangan lagi kita membawa ke kondisi di Pergub 47 2015 kali terbaru. Sehingga dalam konteks ini, kalaupun kita mau melakukan pemberian nilai kepada bakal calon, mekanismenya harus dilakukan perubahan di Pergub. Dan juga, kalaupun memberikan, itu hanya diberikan kepada pribadi yang bersangkutan. Untuk memberikan nilai calon lain, itu tidak boleh menjaga hak privasi bakal calon lain. Demikian. Jadi, artinya ini perlu bapak-bapak dan warga masyarakat tahu. Sore hari ini pada posisi pukul 13.04 ini, 03 ini 13 ya, pukul 13, dan diskusi kita dan meminta mencari solusi seperti apa bahasa saya lebih awal, ternyata itu lagi saya datang. Ya, saya sudah melihat kondisi ini. Baik ini P2KD sudah kewalahan menjawab,
Kalau saya masih bantah, masih melakukan bantah dengan argumen, ya pasti saya anggap dia sudah tidak bisa menjawab lagi. Karena Perbup yang lama ini boleh memperlihatkan. Seingat saya itu klien saya dulu. Perbup tahun ini lagi sudah tidak boleh memperlihatkan. Ini apa ini? Masa ini barang tinggal seenak kalian untuk merubah ini? Tidak boleh, Pak. Ini kita ini negara hukum. Wah. Dan kalau mau mendengar pernyataan dari Pak Dula dan Kabak Hukum, ini artinya ya saya mungkin sore hari ini berbaik hatilah. Ini hampir lemah semuanya apa yang ada dalam Perbup ini. Tapi hari ini, sore hari ini saya meminta kepada institusi DPR, kalau seandainya DPR mau melakukan penundaan terhadap seluruh desa yang bermasalah, ini kami aminkan. Biarkanlah P2KD tetap melanjutkan apa yang sudah tertera dalam Perbup, tapi hari ini kami minta putusan politik dari DPR harus mengeluarkan bahwa Pilkades yang desa bermasalah dibela. Ya, terima kasih. Ya, terakhir juga Pak Ketua, saya terakhir lagi juga. Pertama, dalam hal penting juga seperti jawaban kita ini seolah-olah tidak diberi ruang, kan? Walaupun kita diberi ruang berdiskusi, tapi tidak bisa diberi ruang untuk bagaimana sebenarnya. Seperti saja Pak Ketua, tahun lalu itu tetap mereka diabaikan DPR ini. Walaupun apapun keputusannya, pemerintah pasti abai terkait keputusan DPR. Karena tahun lalu saja, waktu kita pernah kami juga itu ditunda, dan tetap diabaikan. Ini namanya juga tidak menghormati lembaga DPR. Tapi saya berharap bahwa penting untuk sinergitas juga. Jangan sampai mau-maunya saja, nanti kita lakukan saja. Kalau DPR di dalam kita lakukan saja. Jangan juga begitu. Penting. Kan DPR juga ada dari SK itu. Katanya Forkopimda, seperti DPR itu juga. Baru juga seperti dijawab tadi tentang kami tidak berhak lagi untuk memeriksa. Coba lihat tugas dan kewenangan P2KD Kabupaten. Bisa memeriksa kok. Ini jelas. Apa? Kita bicara aturan. Apa bicara aturan? Saya bicara aturan. Kalau Bapak bilang kami tidak bisa menyentuh menyentuh itu berkas, coba lihat baca Bapak sendiri yang buat, Perbup Bapak sendiri buat bahwa melakukan pengawasan penyelenggaraan. Pengawasan itu bisa dilihat juga walaupun tidak ada laporan. Bapak bicara tentang aturan, tapi Bapak juga melanggar aturan yang Bapak buat. Bapak yang tulis, Bapak bilang lagi tidak bisa kami antar, tidak ada laporan, tapi Bapak tulis tugasnya Bapak, coba Bapak lihat baik-baik. Jangan sampai nanti ini juga mengganggu Kaptimmas juga gara-gara ini. Bapak bilang aturannya begini, tapi aturannya Bapak bilang bantah sendiri. Coba baca dulu Pak, supaya kita maksudnya nanti. Coba dia baca sendiri. Jangan sampai nanti masyarakat dibodohi karena karena aturan kita ini. Coba baca deh. Merencanakan pengoptimalan penyelenggaraan semua tahapan dilaksanakan pemilu. Coba bayangkan, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu kepala desa dan melaporkan ke bupati merekomendasi, melakukan evaluasi. Ini kalau misalnya kami ada laporan ini misalnya tentang ijazah itu, harusnya Bapak evaluasi dong. Bapak evaluasi, pernah evaluasi tidak? Tidak pernah. Bapak pernah tidak sosialisasi dengan LSM tentang Perbup ini? Tidak pernah. Pernah tidak? Karena juga penting untuk kita. Puasa saja bilang, oh iya puasa terserah dia legal standing. Tapi puasa itu sesuai di perma jelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah. Nanti tahun depan lagi Pak Ketua, pasti begini lagi. Tanpa lisensi. Habis itu capek di sini, tidak ada penyelesaian. Padahal kita datang ini untuk mencari solusi. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Pak, santai Pak.
Ya, pada sore hari ini, apabila pada sore hari ini tidak ada keputusan, kami mewakili seluruh bakal calon dan masyarakat Parigi Motong kecewa dengan kinerjanya. Kami di sini berharap bahwa hari ini ada solusi. Kalau tidak ada solusi, kami mewakili seluruh masyarakat Parigi Motong yang melakukan pemilihan serentak pada tanggal 27. Kinerja KPU, perwakilan rakyat yang kita harapkan. Kami kecewa dengan mereka. Kami tambahkan sedikit agar supaya desa yang bermasalah ini, satu, dipending, kedua, berapapun calon dikesertakan. Terima kasih. Dua opsi. Nah, dua opsi ini Pak. Ya, saya juga ada tambahan terakhir juga. Iya, untuk saya tidak tahu yang lain. Ya, dari saya terakhir tadi saya menyimak dari Bapak Ibu Dewan tadi tentang hari ini solusi untuk menyelesaikan sengketa desa kami yang lagi bermasalah. Tadi disampaikan Bapak Ibu Dewan tadi bahwa solusi hari ini tidak semudah hari ini mungkin selesai. Tadi juga Pak Komisi di tahun kemarin bahkan sudah disepakati bahwa desa yang bermasalah akan dipending. Ternyata P2 Kabupaten tetap melaksanakan sampai hari dan pelantikan. Jadi dari kami kalau memang hari ini kita mengacu ke Perbu saja. Iya. Kalau memang Perbu seperti tadi dia bisa diproyekkan nilai, dan begitu juga surat keterangan lulus dan nanti ada yang menggugat baru dipermasalahkan. Jadi dari kami tidak ada solusi. Ya, untuk desa yang bermasalah, permintaan dari kami dan mewakili masyarakat Desa Ambesi Selatan hanya ditunda untuk Ambesi Selatan pemilihan tanggal 27. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira ini semua masukan yang sudah disampaikan, perdebatan kita terkait aturan dan sebagainya. Andai pertemuan hari ini dalam bentuk evaluasi yang sifatnya tidak ada keterlibatan daripada bapak-bapak, mungkin lebih enak kita. Tetapi karena ini ada masyarakat yang merasa karena mungkin tidak puas, sehingga ya otomatis ada masyarakat di sini dan memang tidak cuma dalam rangka memberikan keluhannya, tetapi tentu memberikan masukan-masukan. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya tentu ingat kembali pada saat itu bahwa keputusan politik yang diambil itu adalah sebuah keputusan yang diambil bukan lagi di ranah Komisi 1, tapi pada saat itu sudah berada di posisi dengan pimpinan DPRD. Hari ini kami yang hadir bertiga belum bisa mewakili seluruh anggota DPRD. Oleh karena itu seperti yang sudah diharapkan oleh Pak Sumitra, bahwa DPRD mengambil sikap untuk menunda, itu tentu saja tidak bisa kami lakukan pada pertemuan hari ini. Kami hanya bisa memberikan catatan bahwa apa yang menjadi hasil daripada pertemuan hari ini akan kita bawa ke forum yang lebih besar di DPRD. Saya perlu gambarkan bahwa di dalam mengundang saja para masyarakat, kami di Komisi 1 tidak punya hak untuk mengundang secara langsung. Tetapi itu harus berdasarkan undangan yang dikeluarkan oleh DPRD dan pimpinan dalam hal ini. Oleh karena itu, saya kira seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Suyadi, hari ini menjadi catatan kita. Kemudian ini akan kami bawa ke forum yang di atasnya untuk mengambil sikap politik. Karena di DPRD ini selain daripada hak anggota, ada juga di sana adalah hak fraksi-fraksi. Tentu sikap-sikap fraksi itu menjadi penting untuk menjadi acuan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan dari DPRD. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan Pak.
Ya. Tambah sedikit Pak Ketua. Tolong saja bahwa menanggapi curhatan teman-teman, saya memahami bagaimana suasana kebatinan ya ketika tidak lolos. Karena saya pernah jadi caleg juga tidak lolos, saya tahu itu. Hanya saja kalau menyalahkan kami secara sepihak itu tidak adil. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa kami Komisi 1 akan melakukan pendalaman melalui pimpinan-pimpinan tertinggi kami. Tentu ada fraksi ada komisi juga, kemudian ada pimpinan juga yang kami bisa komunikasikan. Jadi jangan terlalu dini menghakimi kami bahwa kami tidak bisa membawa aspirasi. Saya pribadi terus terang, saya perjalanan dinas saya tunda hanya untuk mendengarkan dan mengakomodir bapak-bapak yang ada hari ini. Terima kasih. Begini, buktinya 1 tahun lalu Pak sudah dipeni kan, dan DPR tidak bisa. Jadi sia-sia kami datang di sini Pak, karena ini rumahnya masyarakat, aspirasi masyarakat. Buktinya tahun lalu Bapak tidak bisa juga mempening ini masalah pilkades. Jadi salah satu-satunya nih 3 desa pening Pak. Untuk apa 40 anggota dewan Pak? Kok bisa kalah dari pemerintah? Kan ada fraksinya Pak. Ya. Itu Pak. Tapi kalau dilihat dari posisi kehadiran DPRD hari ini yang mewakili, tentu tidak bisa mengatakan itu mewakili 40 orang dari DPRD. Oleh karena itu saya kira saya sepakat sama seperti apa yang diharapkan. Hari ini tugas kami menerima aspirasi dari masyarakat. Kemudian argumentasi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak saya kira sama-sama kita sudah dengarkan. Tentu saya kembali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro, bahwa ini bukanlah pengadilan yang ingin mengatakan ini salah dan itu yang benar. Jadi saya kira itu intinya daripada pertemuan. Saya menganggap tidak sia-sia Pak. Kita tidak mengatakan bahwa pertemuan kita ini sia-sia. Kalau menurut saya kira banyak hal yang bisa kita dapatkan di pertemuan. Oleh karena itu saya kira kesimpulannya seperti itu. Adapun seluruh catatan yang sudah alur pembicaraan kita semua sudah dinotulensi. Jadi semuanya sudah tercatat dengan rapi semuanya. Dan saya kira karena posisi tahapan pilkades ini sudah berada pada posisi, saya kira semua desa ini sudah penetapan semua ya kemarin. Sudah tanggal pas. Jadi begini Pak Ketua. Artinya ini dengan calon kades yang terpilih, jadi perlu juga Ibu Sekretaris Komisi juga memahami bahwa kami tidak menghakimi dan kami tidak menyatakan anggota DPR itu salah. Hari ini itu kami minta putusan politik dari ketua komisi, dari seluruh komisi yang ada di sini, karena ini adalah mitra kerja, maka kami minta putusan politik hari ini bahwa Komisi 1 DPRD Parigi Motong meminta kepada kades ya desa yang bermasalah untuk dilakukan penundaan. Kalau P2 Ada apa? Koneksi juga. Ya, saya mungkin tadi terakhir, mungkin lagi terakhir. Banyak terakhir. Tadi artinya terima kasih kepada Bapak DPR dan Ibu DPR, dia sudah berbuat semaksimal, tapi masih ada dalam hal ini dua kabupaten juga yang bisa menentukan suatu kebijakan. Ya, dalam hal ini kami juga sudah penasaran karena Kepala Dinas PMD kami tahu selaku Ketua P2KD Kabupaten penentu kebijakan, dan kami mohon untuk memberikan jawaban kepada kami supaya hari ini kami pulang ada jawaban yang pasti untuk masyarakat kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Saya selaku ketua kepala PMD, tentunya saya karena ini merupakan salah satu kerja tim. Tentunya secara pribadi maupun secara dinas sebagai kepala PMD tidak bisa saya mengambil keputusan karena ini istilahnya kerja tim. Jadi kita harus saya hanya menerima hasil pekerjaan. Jadi apapun hasil itulah hasil tim kerja. Itu barangkali kalau untuk memberi kebijakan bahwa harus itu, maaf saya tidak. Karena ini kita kerja satu tim, kecuali kerja khusus pribadi. Saya mengambil pertimbangan kebijakan. Kan kalau tim, mohon maaf, karena ini hasil dan
Itu barangkali Pak. Tapi untuk hasil keputusan itu apakah kami masih menunggu beberapa hari ke depan atau bagaimana? Bisa dijawab. Iya, supaya. Nah, inilah saya Ya, kan kalau bilang tadi lewatin, mungkin Bapak sebentar besok, artinya sebelum tanggal 27 mungkin siapa tahu hasil dari tim itu entah itu ditunda atau tidak supaya kami Itu tahu. sementara nanti kita bagaimana sekarang kan lebar kita putuskan bagaimana Iya. menurut tim ini. Tapi saya serahkan kepada tim. Iya. Ya, saya selaku pimpinan hanya istilahnya kalau memang keputusan tim. Oke. Izin Pak Ketua. Kan ini dari pihak pemerintah ada, dari perwakilan masyarakat ada, DPR. Kan sudah bisa ini putuskan. Ya terakhir Pak, terakhir. Ini saya terakhir karena tadi ini saya dengar sangat alot ini. Semestinya sudah ada keputusan yang kita dapat atau kita bawa ke kampung, kita pendengar dari pemimpin kita. Ternyata hasilnya hanya berdebat saja kita di sini yang diperdebatkan undang-undang yang kami diberikan oleh P2KD hanya syarat-syarat saja, penuhi SKCK, penuhi ini yang kita bawa. Nah, yang selanjutnya Pak, kalau memang ijazah itu menjadi kriteria yang utama dalam pilkada ini, ditinjau kembali berkas itu. Kalau ada salah satu calon yang menggunakan ijazah surat keterangan yang tidak sesuai dengan perbu itu, langsung penalti, kan melanggar hal itu, langsung penalti saja. Kalau memang itu bisa ditunda, ya kita sekarang ini kita dengarkan ditunda atau tidak supaya ada berita ke kampung. Kalau menunggu berita ini dimusyawarahkan atau di pertemuan berikutnya atau di tanggal 28, apa artinya Pak? 6 tahun ke depan kita 4 tahun lagi ini, 6 tahun Pak. Umur kita sudah berapa sekarang ini? Jadi kalau berdasarkan regulasi undang-undang yang akan ditinjau kembali itu Pak, nama temu kami sudah tidak ada guna lagi kita bertarung. Ini adalah kesempatan politik kami untuk bertarung Pak, tapi disikat di atas. Makanya melalui kesempatan ini Pak Ketua yang terhormat, seluruh pejabat yang ada di sini, mohon Pak, kalau memang ada keputusan permintaan dipending, kalau tidak, ya silakan diputuskan. Kalau memang undang-undang tidak bisa dipending, ya tidak, kita pulang. Percuma kita di sini berdebat, sudah habis waktu, sudah lapar lagi, cuma makan kue 2 biji, kita jauh dari sana, cuma begitu-begitu saja. Kita kembali ke P2KD, ke ini, cuma begitu-begitu saja Pak. Percuma, keputusannya tidak ada. Yang kita datang kemarin ini mendengarkan keputusannya, kalau memang ada tindakannya, supaya orang di kampung, oh begini, ternyata orang bisa pending atau ternyata tidak bisa dipending karena ada undang-undang petabal begini, tidak bisa kita baca ingat itu. Kalau memang nanti dilihat di Google atau minta di Kumdam. Nah, itu saja Pak. Kalau begini-begini terus percuma Pak, kita mau perdebatkan ini. Dari Ketua P2KD Kabupaten juga tidak bisa memutuskan secara pribadi, harus tim. Menunggu tim dikumpulkan seperti ini, tanggal 27 sudah pemilihan. Menunggu 27 sudah selesai pemilihan, berarti kita yang calon ini menunggu 6 tahun ke depan lagi. Itu pun kalau umur panjang. Jadi Pak, minta solusinya Pak sekarang ini bagaimana, kasihan nasibnya kita ini. Kalau memang ada ijazah yang tidak sesuai, kalau ijazah itu merupakan satu peraturan yang tidak bisa dibantah, gugurkan, penalti sekaligus, gugur kau karena ini. Kalau memang berkas, jadi permintaan terakhir Pak, ditinjau kembali berkas-berkas yang dimasukkan oleh P2KD dari desa. Kalau memang itu melanggar, sudah penalti saja. Supaya kita ini kalau memang lolos dia bertarung ke depan, orang bilang itu mangkil makali masih babua lagi, masih bisa sempat mencari suara. Kalau sekarang kita sudah kalah langkah jauh Pak, ini sudah berapa langkah kita kalah dengan calon-calon yang lain. Jadi saya kira hanya itu Pak, mohon pertimbangannya ada keputusan di hari ini seperti Pak LBH bilang tadi yang harus kita pahami, karena kita ini minta dari pelindungan politik dari Ketua Komisi 1. Saya kira hanya itu, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengacu ke perbu saya Pak. Pak, kita dengarkan Pak Asisten. Silakan. Dari awal pembicaraan sampai hari ini, teman-teman yang tua-tua
pansus atau panjang? Ada Pendalaman. pendalaman antara DPR dan P2KD. Mudah-mudahan di situ bisa terbuka itu nilai. Itu saran saya. Kalau keputusan itu disampaikan oleh Pak Ketua Komite itu, tidak bisa dilakukan itu. Sama Pak. Interupsi, Pak. Salah satu dulu. Kalau masalah nilai dibuka Pak, karena kita ini manusia Pak. Karena jangka waktunya dari ujian itu sudah berapa hari ini. Kita tidak curiga kepada P2KD. Kalau memang pada waktu pengumuman tanggal 9 itu dirilis, kita terima dengan legowo itu Pak. Tapi kalau sekarang dirilis kembali, itu kita seperti tidak yakin Pak. Kita ini manusia. Pasti ada hal-hal yang hilang di dalamnya. Jelas kalau dirilis kembali, sudah otomatis kita paling di bawah Pak nilainya. Yakin dan percaya, demi Allah saya, kalau dirilis kembali nilai Jadi Pak Ketua, dari Kaiboko pergi barat Pak, kalau bisa 7 calon ikut serta dalam pemilihan. Karena ini sudah tidak betul ini pengaturan di PBL Kabupaten. Kalau bisa ikut bertarung saja gugur itu. Di situ. Saya Pak. Cocok. Betul. Kalau bisa, di situ dilihat. Kalau ini tidak jadi keputusan, kami sebagai calon itu bukan kami tunggu di tanggal 27. Apa yang terjadi? Kami tidak tahu. Kalau nilai diterbitkan kembali, Pak, kita ini semua punya air muda Pak. Manakala kita buang ke tanah, sudah tertutup dengan pasir halus Pak. Kalau tai ayam ada pot, kalau di tai itu sudah digeluti. Sama dengan ini. Kalau bisa Pak, kalau bukan dipending, ikut sertakan saja. Untuk 3 desa. Ya, melalui kesempatan sore hari ini, kami selaku bakal calon sangat mendesakan kepada P2KD Kabupaten bahwa hak kami untuk dipilih pada pemilihan tanggal 27 telah dihilangkan oleh P2KD Kabupaten. Terima kasih. Ya, yang terakhir sekali Pak, saya mungkin terakhir, tidak hanya 2 poin. Terkait dengan yang disampaikan Pak Asisten tadi dengan DPR untuk pendalaman, bisa saya minta sebelum pemilihan tanggal 27. Yang kedua, daripada gontok-gontokan seperti ini, kita mengacu ke Pergub saja. Ya, tadi seperti tidak bisa diperlihatkan hasil nilai. Cuma kami minta jika ada calon, mungkin ini ada 97 desa, pasti banyak yang punya surat keterangan lulus, tolong digugurkan, itu saja. Mungkin biar bukan hanya desa bermasalah, tanpa desa ada yang menggugat. Kalau ada yang menggunakan surat keterangan lulus Pak, karena ini kita minta nilai TDK saja. Tolong kalau ada yang mengajukan surat keterangan lulus digugurkan dan pemilihan dilanjutkan, itu saja Pak. Terima kasih Bu. Untuk 3 desa Pak dipending, ada yang diloloskan 7 tuh. Oke, terima kasih. Jadi apapun situasinya, hari ini kita tetap harus mengambil sebuah sikap. Dalam hal ini DPRD yang ada di ruangan ini, kami bertiga di sini. Kami sudah saling melihat. Kemudian dari arah pembicaraan kita rasa sudah bisa dipahami bahwa keputusan politik yang diambil oleh DPRD itu adalah keputusan mayoritas daripada anggota DPRD. Oleh karena itu, keinginan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, tentu ini buat kami menjadi sebuah aspirasi untuk kita tingkatkan ke pertemuan berikutnya. Jadi itu adalah sikap politik yang akan kami ambil. Adapun yang diinginkan itu menjadi bagian daripada hal yang akan kita bicarakan di dalam forum yang akan kami ambil. Saya ingatkan kembali bahwa keputusan politik yang ada di DPRD ini adalah keputusan politik yang dikeluarkan berdasarkan kolektif kolegial dan mayoritas. Oleh karena itu, saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak, hari ini niat baik kami adalah mempertemukan bapak-bapak dengan pihak eksekutif yang melaksanakan kegiatan daripada P2KD itu. Kenapa? Menurut kami
dengan apa yang disampaikan itu bisa menjadi referensi bapak-bapak di dalam kembali pulang ke kampung masing-masing. Tetapi ternyata pada akhirnya yang sudah disampaikan ini, argumentasi seluruhnya disampaikan ini tidak dapat mengobati hati daripada bapak-bapak. Nah, oleh karena itu kami pun mengambil sebuah keputusan di sini, tentu saja akan menjadi percuma ketika keputusan itu diambil oleh 3 orang. Iya. Nah, seperti saya katakan tadi, memang kami hadir 3 orang bukan berarti yang lain tidak ada, tapi yang lain memang kebetulan lagi punya tugas yang sama terhadap kepentingan daerah kita. Jadi saya kira itu menjadi kesimpulan pertemuan kita. Seluruh catatan, seluruh masukan yang disampaikan ini semua sudah tercatat rapat. Kami tidak perlu simpulkan lagi. Tapi kesimpulannya DPRD akan melakukan pembicaraan di tingkat atas bersama pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD. Dan disitulah kami akan mengambil sebuah keputusan politik. Jadi saya kira seperti itu kesimpulan. Ya. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait aspirasi teman-teman, entah pending atau diikutsertakan secara keseluruhan, itu akan menjadi bahan laporan kami terhadap pimpinan kami dan juga fraksi kami. Jadi berilah ruang kami juga untuk berkomunikasi, karena keputusan DPR itu Pak Sumitro tahu itu kolektif kolegial. Keputusan bersama tidak boleh diambil oleh 3 orang ini. Jadi mungkin 1-2 hari ke depan. Jangan sampai tanggal 28. Jangan lewat tanggal 27. Oh, 27. Jangan lewat. Keputusan itu jangan sampai tanggal 27, Pak. Beri kami ruang untuk berkomunikasi dengan pimpinan kami. Nanti informasinya akan kami sampaikan ke camat masing-masing atau kepala desa, PJ masing-masing. Terima kasih. Ya, saya menambahkan Pak bahwa terima kasih untuk yang kesekian kalinya terkait dengan tupoksi kami di komisi, tentu akan menjadi dasar hari ini ya, masukan-masukan bapak-bapak. Satu, untuk bahan pendalaman bagi komisi 1 terhadap mitranya P2KD dan PMD. Dan hasil itu tentu tidak bisa ditutup hari ini selesai. Dari hasil pendalaman menjadi bahan dulunya, tentu ke tingkat yang lebih tinggi yang sudah disampaikan tadi. Yang jelas DPRD dengan permasalahan ini harus melahirkan rekomendasi. Apakah itu bentuk rekomendasinya? Tentu tidak bisa meninggalkan mekanisme atau tahapan-tahapan yang ada di lembaga ini. Seperti apa itu? Tentu lewat paripurna terkait dengan sikap lembaga yang menjadi ujung tombaknya adalah komisi 1. Tentu ini tidak kita biarkan, Pak. Kami lewat pimpinan besok akan melapor kepada Ketua DPRD langkah apa menurut petunjuk Pak Ketua, itulah yang kita jalankan. Misalkan akan menjadwalkan dalam badan musyawarah untuk diagendakan rapat paripurna internal dalam rangka DPRD menyikapi permasalahan yang bapak-bapak, saudara-saudara sampaikan kepada kita. Nanti paripurna akan menyetujui apakah bentuk pansus atau panja, dan juga dari eksekutif akan diminta penjelasan dan tanggapannya terhadap itu. Kan gitu. Tidak bisa serta-merta hari ini kita juga seperti yang disampaikan tadi itu mengambil kesimpulan. Saya pikir apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak itu bagian dari hak. Apakah ditunda ataukah diikutkan? Semua ini bagian-bagian opsi yang juga tidak lepas menjadi laporan kami dalam pembahasan nanti. Sebatas aspek-aspek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, kenapa tidak, kan gitu? Tentu kita tidak bisa seperti disampaikan Bapak. Kami juga tidak menguasai sepenuhnya, Pak. Tentu dengan permasalahan yang ada, kita akan kembali kepada pasal-pasal yang tadi. Di sini memang ada sisi lemahnya, Pak Asisten, Pak Ketua. Ini ada sedikit tadi sudah menjadi koreksi pengawasan yang kurang
maksimal, pengawasan yang kurang maksimal. Bukan hanya yang dilaksanakan oleh P2KD Kabupaten ya, saya lihat kan BPD juga punya hak pengawasan terhadap penseleksian daripada kerja-kerja P2KD. Nah ini tentu tidak bisa kita peroleh hari ini. Tentu dari mekanisme yang ada kita konfirmasi ke BPD seperti apa BPD dalam melaksanakan tugas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu Pak Ketua closing statement saya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Suyadi tadi itu menjadi sebuah kesimpulan pertemuan kita hari ini, dan segera secepatnya kami Komisi 1 akan melakukan komunikasi kepada pimpinan, kemudian mungkin minta difasilitasi tentang kegiatan yang dimaksud. Jadi saya kira itu yang menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semua. Yang pertama, ya, saya menyampaikan terima kasih yang ya. Kira-kira masyarakat ini menunggu hari apa dan informasinya di mana sampaikan? Ya, jadi yang jelas bahwa hari ini seluruh pimpinan DPRD itu sedang berada di dalam posisi yang punya tugas masing-masing dan tidak berada di kantor ini. Insya Allah Senin semuanya sudah masuk, dan pada hari Senin itu kami akan tentu kalau komunikasi lewat WA hari ini pun kami bisa tentu karena ini namanya dalam bentuk sebuah jadwal yang akan dibahas di badan musyawarah, ya, kemudian di situ juga melibatkan pihak eksekutif untuk menentukan jadwal itu otomatis, maka jadwal itulah yang akan dikeluarkan oleh Bamus untuk menetapkan kapan kita bisa melakukan pembicaraan itu, kemudian bisa mengeluarkan rekomendasi. Oleh karena itu saya kira juga lagi-lagi soal waktunya, yang jelas waktu yang kami butuhkan itu adalah waktu untuk bisa berkomunikasi dalam waktu secepatnya kita laksanakan, yaitu mulai besok kita sudah mulai komunikasi itu. Kalau lewat HP mungkin hari ini kita sudah komunikasi. Kalau hari Senin teman-teman bisa mengetahui informasi itu bahwa DPR telah mengeluarkan surat hari Senin. Kalau Senin saya hampir yakin bisa hari Senin. Saya yakin Izin Pak Ketua, kita sama sama tanggal 27 pengacara dari biasa di Kisah Baru ini. Tanggal 27 itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin depannya ya. Iya. Artinya kita berupaya sebelum hari Senin depannya itu kita sudah bisa. Soal kenal Fajar ini. Jadi kalaupun keputusan politik yang diminta adalah keputusan politik secara resmi yang akan dikeluarkan oleh DPRD. Jadi bukan keputusan politik ketua Komisi 1 tidak, dan Komisi 1 kami bertiga saya kira tidak. Jadi keputusan politik yang akan diambil itu adalah keputusan politik yang diambil oleh DPRD melalui rekomendasi secara tertulis. Oleh karena itu pada saat dikeluarkan rekomendasi itu maka itu adalah sebuah keputusan resmi yang kita keluarkan, bukan lagi suara dari orang per orang. Jadi seperti itu. Izin Pak Ketua, betulnya sih catatan dulu ini untuk rapat pansus nanti minggu depan hanya dua ini, diikutkan serta atau pending. Dua ini saja permasalahannya dari kami 3 desa ini yang bermasalah. Catat. Tidak perlu tulis sih, itu catat itu rapat nanti. Iya Pak, saya sudah kami catat. Oke. Jadi saya kira itu Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sudah merespon pertemuan kita hari ini. Kemudian selanjutnya saya mewakili Komisi 1 menyampaikan permohonan maaf. Kita menyampaikan permohonan maaf pada bapak-bapak karena alur pembicaraan kita di sini cukup dinamikanya cukup alot. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kita semua. Saya kira itu saja barangkali yang menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, dan saya berharap nanti pada saat kita mungkin bisa komunikasi lagi. Boleh sih Pak Ketua, sebelum nanti rapat berikutnya ini, mohon bagian undang lengkap hadir para kepala saya hadir semua di sini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Izin juga Pak, karena P2KD adalah kasat intel dengan salah satu Polres harus hadir. Dan mereka bagian dari P2KD. Oke. Mantap. Ya.
Ya, terima kasih. Saya kira kita cukup.